Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-review dan nge-breakdown series Apple TV, yaitu Godzilla ya tentunya ya. Apalagi kalau bukan Monarch Legacy of the Monsters. Jadi ini sudah ada 2 episode kemarin rilis ya teman-teman. Jadi langsung aja kita nge-breakdown episode 1 dan episode kedua Godzilla Monarch Legacy of the Monsters. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastai, segera join ya. Link invite-nya sudah aku pin di kolom komentar. Follow juga TikTok official account Jokastai dan Instagramnya Jokastai. Oke guys, kita langsung aja nge-review ya. Here we go. Series Godzilla Monarch Legacy of the Monster ini debut ya di Rotten Tomatoes dengan skor kritikus Tomatometer itu 85% dan average audience score dari para penonton itu 89%. Tinggi banget ya, menandakan baik kritikus dan penonton itu satisfying banget nih dengan series Monarch Legacy of the Monster ini. Aku sudah nonton episode 1 dan episode 2-nya ya, dan memang ini seriesnya seru banget ya teman-teman ya. Bagi kalian yang nggak tahu, ini set waktunya melanjutkan dari event Godzilla versi Jepang tahun 2014 itu ya gengs. Nah jadi ini set tahunnya itu 2015, tapi ini setnya alurnya maju mundur sih, yang membuat film ini jadi seru banget untuk diikuti dan ditonton. Kalau kalian ingat film Godzilla Jepang 2014 itu, ada Aaron Taylor Johnson dan juga Elizabeth Olsen guys, Quicksilver dan Scarlet Witch jadi suami istri di film ini. Jadi series Monarch Legacy of the Monster ini berfokus kepada karakter utama Kate, yang dimana Kate ini adalah orang yang terlibat dan mengalami langsung ya penyerangan Godzilla di San Francisco tahun 2014 itu ya teman-teman. Dan juga akan berfokus kepada karakter Lee Shaw yang juga merupakan seorang militer dan peneliti juga dahulunya yang mengetahui tentang Legacy of the Monsters Godzilla ini geng. Series Monarch Legacy of the Monster ini dijadwalkan memiliki 10 episode ya teman-teman. Jadi akan selalu rilis sampai akhir bulan tahun depan. Episode pertama ini lebih menceritakan tentang flashback dahulu ya, sebenarnya apa yang terjadi di series ini. Seperti di tahun 1970 ternyata ada satu peneliti menghanyutkan sebuah tas kul yang memiliki lambang monarch ya teman-teman ya. Jadi kayak bentuk segitiga 2 gitu guys. Nah langsung berfokus kepada karakter utama protagonis di series ini, yaitu si Kate, orang Jepang gitu ya teman-teman, dan terlibat di penyerangan Godzilla San Francisco dan dia selamat di sini. Ternyata di tahun 1970 itu peneliti dari Monarch ini sampailah ke Skull Island atau pulau tengkoraknya semua Titan itu yang ada King Kongnya di situ ya teman-teman, dan disinyalir juga merupakan asal dari Godzilla dan para Titans. Dihanyutkanlah data yang sudah mereka ambil di sana walaupun tidak selamat ke sebuah tas yang ada di laut gitu ya. Jadi ada recorder, ada data-data, banyak banget deh pokoknya ya tentang informasi-informasi rahasia tersembunyi di Skull Island. Alur pun kembali maju ya ke Tokyo 2015, di mana Kate ini kembali ke rumah ayahnya yang sudah meninggal tersebut. Namun di Tokyo sekarang itu sudah siaga Godzilla banget ya. Di setiap sudut kota dipasangin misil, tembakan roket, dan sudah siaga banget deh, takutnya nanti terserang ya seperti kejadian San Francisco itu. Namun di sini Kate ternyata bertemu dengan istri lain ayahnya ya di Jepang, dan juga memiliki saudara tiri juga di sini. Namun ternyata dari perjalanannya si Kate ini untuk melihat rumah ayahnya dan mengurus kematian ayahnya, dia menemukan sebuah brankas yang dikodein ada password gitu, dan ketika berhasil dibuka isinya adalah tas kulit yang ditinggalkan oleh peneliti tahun 1970-an itu ya teman-teman, yang ada lambang monarchnya, yang dimana di sana itu berisi data-data lengkap tentang Skull Island, recorder, foto, data map lengkap deh pokoknya yang dicari oleh si organisasi Monarch ini. Ketika diaktifkan dan dilihat oleh Kate serta teman-temannya, itu mengaktifkan, memberikan sinyal kepada organisasi bahwa data mereka ternyata masih ada ya di tahun 1970 itu. Nah disinilah mulai permasalahan muncul. Organisasi Monarch ini memburu semua yang terlibat, termasuk Kate, Kentaro, dan Mei atau tukang pemrograman komputer itu. Di episode pertama ini juga featuring menampilkan para peneliti muda dari organisasi Monarch, yang dimana di sana kita memperkenalkan karakter baru bernama Lee Shaw yang meneliti makhluk-makhluk aneh yang muncul ya, yaitu daripada Titan ini di sebuah pabrik lama bagian bawah tanah atau basementnya itu ya teman-teman, dan menyebabkan kematian dari salah satu kru wanita mereka, yaitu Dr. Keiko Miura, yang memang dikirim untuk menyelidiki anomali tersebut. Lee Shaw ini juga merupakan karakter yang penting ya
di series ini bersamaan dengan Kate juga, karena Lee Shaw ini dulunya bekerja di organisasi Monarch. Oke, kalau episode keduanya ini lebih menceritakan pengejaran organisasi Monarch ketika mereka sudah mengetahui file, bukti, recorder, semua data dari Skull Island di tahun 1970 itu sudah ditemukan ya oleh si Kate, Kentaro, dan teman mereka itu ya. Sudah dibuka-buka filenya, sehingga mereka mendapatkan sinyal bahwa rekaman ini atau datanya masih ada ya. Mereka pikir sudah hilang. Akhirnya Kate, Kentaro ini dikejar-kejar lah sama organisasi Monarch ini ya teman-teman. Dan memang sebenarnya fenomena dan anomali dari para Titan ini sudah terjadi dari tahun 1950 waktu awal-awal si Lee Shaw ini menjadi pengawal militer dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Keiko Miura, ilmuwan Jepang itu ya teman-teman ya. Jadi sudah kelihatan dari tahun itu bahwa ada anomali yang terjadi di bagian Filipina, bukan misil rudal Rusia atau Amerika. Ternyata memang ini anomalinya dari para Titan itu ya teman-teman. Jadi sudah terungkap dari tahun itu, makhluk-makhluknya sudah keluaran gitu ya teman-teman. Wah, keren banget sih ini seriesnya ya. Dan akhirnya Kentaro, Kate, dan teman mereka itu meminta perlindungan ke Lee Shaw yang memang jadi tahanan rumah organisasi Monarch. Tapi di tahun 2015 set waktunya ini si Lee Shaw ini jelas udah tua ya teman-teman. Dan pemeran Lee Shaw ini adalah pemeran Ego di MCU. Dan yang memerankan Lee Shaw waktu masih muda siapa lagi kalau bukan US Agent. Karena memang mereka berdua ini anak dan ayah ya guys, Wyatt Russell dan Kurt Russell. Dan akhirnya terlibat lah ya, terjadi aksi kejar-kejaran antara orang ini yang ingin melindungi file yang merupakan warisan dari ayah mereka ya, jika dipercayai oleh si Kentaro dan Kate ini. Namun organisasi Monarch berkata bahwa itu merupakan file atau aset mereka ya guys ya, dan akan menjadi ancaman besar jika sampai di tangan yang salah gitulah tentang data dari Skull Island ini. Dan akhirnya episode 1 dan episode kedua dari series Monarch Legacy of the Monster ini pun berakhir ya teman-teman, dan akan rilis setiap hari Jumat nih, satu episode sampai 10 episode totalnya. Wah, jujur ya, aku sih Godzilla itu sebenarnya nggak terlalu memperhatikan alur ceritanya itu seperti apa ya teman-teman. Orang-orang kebanyakan, khusus aku juga, kalau nonton Godzilla atau Kong versus Godzilla itu lebih kayak mendambakan fight scene atau pertarungan heboh dan pertarungan besar keseruan dari Godzilla versus Kong atau Godzillanya itu sendiri. Tapi yang aku suka dari series ini, Monarch ini, kita jadi lebih belajar ya gimana sih sebenarnya sejarah ditemukannya awal para Titan, Godzilla, dan monster-monster lainnya itu ya teman-teman. Jadi orang-orang lebih care ke alur ceritanya, informasinya, faktanya, ketimbang kita cuma datang ke bioskop untuk nonton film-filmnya seru-seruan melihat amukan Godzilla. Jadi menurut aku keputusan series ini, alur ceritanya episode 1 dan episode 2 ini sudah oke banget dan seru banget ya. Jadi banyak banget nih informasi, sejarah, timeline, alur dari pertama kali ditemukannya monster-monster ini para Titan dan Godzilla itu ya guys. Jadi menurut aku series Monarch Legacy of the Monster ini cocok banget bagi kalian penggemar Godzilla fans yang mau mengetahui ke asal muasal, sejarah, timeline order sebenarnya kapan ya makhluk-makhluk ini, monster-monster ini, Titan ini menginvasi nih planet bumi dan pertama kali ditemukan di Skull Island itu ya guys. Jadi kayak informasinya, faktanya itu lebih detail ya teman-teman ya diceritakan di film ini. Timeline order urutan tahunnya juga sangat jelas disampaikan ke penonton, sehingga menambah unsur dan intrik permasalahan konflik di film ini jadi tambah seru. Duh, udah gak sabar ya guys ya nonton episode berikutnya yang pastinya featuring monster-monster mengerikan selain Godzilla ya, yang akan menyerang orang-orang ini. Kayaknya Godzilla ini akan disimpan di episode-episode akhir ya. Di awal-awal ini dimunculin dulu nih monster-monster yang masih kerucil-kerucil gitu guys. Jadi wajib banget kalian penggemar Godzilla itu nonton ya. Apalagi timeline ordernya itu ngikutin Godzilla versi Jepang tahun 2014. Jadi conclusion atau kesimpulan aku akan tetap nonton ya series ini, dan akan kita bedah per episodenya setiap minggu ya teman-teman. Pantengin terus channel Jokastoy. First impression aku setelah nonton series ini episode 1 dan episode 2 ini 8,5 out of 10 ya teman-teman. Keren banget deh, aku suka. Apalagi ada monster-monsternya kelihatan jelas banget di sini ya guys ya. Berasa banget ini seriesnya series mahal ya. Berasa kayak nonton film. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku dan breakdown review untuk episode 1 episode 2 series Monarch Legacy of the Monster. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu
lagi di video-video aku berikutnya. So stay tune and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye, see you next time. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang series Monarch Legacy of the Monster ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh diskusi di kolom komentar. Thank you guys.